Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, berikut akan kita bahas tentang bagaimana cara membuat modul ajar dengan bantuan ChatGPT ya. Kita masuk saja ke Google atau ke browser kita tulis ChatGPT ya. Oke. Kemudian kita pilih Open AI untuk ChatGPT. Kita klik Open AI ya. Kemudian di sini kita bisa langsung klik Start Now ya. Nah, ini adalah ChatGPT ya, berbasis AI yang kita mencoba untuk meminta bantuan ke ChatGPT ini. Minimal ada gambaran tentang bagaimana membuat suatu modul ajar dengan tujuan pembelajaran tertentu ya. Ya, coba kita sapa dulu ChatGPT-nya ya. Kita berikan ucapan salam misalkan ya. Siapa sebenarnya ChatGPT ini ya? Kita sapa misalkan Assalamualaikum, apa kabar ya. Jadi ini semacam seperti kayak ada dialog. Nah, ini ada jawabannya, Waalaikumsalam, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda ya? Alhamdulillah baik misalkan ya. Terus kita tanyakan misalkan ya, siapa Anda, ini hanya sebatas pendahuluan saja ya. Nah, di sini saya adalah ChatGPT, asisten virtual yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya di sini untuk membantu Anda dengan berbagai pertanyaan dan tugas ya. Ada yang bisa saya bantu lah, oke. Meskipun Bapak Ibu nanti tidak melakukan sapaan seperti ini ya, tidak apa-apa ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita siapkan semacam ini ya. Apa yang kita minta ke ChatGPT tadi. Misalkan saya ingin membuat modul ajar ya. Di sini saya misalkan ya minta tolong untuk dibuatkan modul ajar untuk kelas 10 dengan tujuan pembelajaran. Ini tadi saya ambil dari tujuan pembelajaran di ATP yang sudah saya buat ya. Tujuan pembelajarannya misalkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi virus ya. Kita tentukan waktunya 2 jam mata pelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Susunan modul ajarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya meminta ke ChatGPT untuk dibuatkan modul ajar dengan struktur modul ajar komponennya itu lengkap ya, sekitar ada 18. Yang perlu Bapak Ibu untuk diperhatikan bahwa kita dalam meminta bantuan ke ChatGPT ini hanya sebatas referensi ya. Nanti hasilnya bisa di ATM atau diamati, ditiru dan dimodifikasi, hanya sebagai referensi saja ya. Jadi perintah-perintah ini sudah saya susun 9 rupa. Misalkan saya minta bantuan untuk dibuatkan modul ajar dengan tujuan pembelajaran, tulis di sini nanti ya. Kemudian waktunya juga saya minta 2 mata pelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Susunan model ajarnya ada identitas umum, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila. Ini kita tuliskan 6 dimensi untuk dipilih oleh ChatGPT ya. Kemudian juga kalau kita di madrasah juga ada komponen profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Kalau untuk SMA atau sekolah tidak perlu ini ya. Kemudian ada sarana prasarana, ada target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran kita tuliskan samakan dengan yang ada di atas ya. Yang di atas itu maksudnya tadi itu ya. Yang ini ya, peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi virus ya. Kemudian ada assessment,
ada pemahaman bermakna, ada materi atau bahan ajar, kemudian pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, kemudian ada refleksi, peserta didik dan pendidik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, ini glosarium ya, daftar pustakanya sendiri, daftar pustakanya kita hapus ya. Kemudian bawahnya daftar pustaka. Nah, tulisan-tulisan yang akan kita masukkan ke ChatGPT ini adalah sebuah semacam perintah ya untuk minta bantuan supaya dibuatkan ya. Oke, kita kembali, kita copy ini, kemudian kita masukkan di chat ini ya. Kita bisa paste di sini, kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita tombol tanda panah ini untuk kita kirim ke ChatGPT. ChatGPT akan memberikan balasan secara otomatis semacam ini Bapak Ibu ya. Oke, dia berjalan memberikan bantuan untuk dibuatkan modul ajar sebagaimana yang kita inginkan. Oke, ini juga ada ringkasan materi dan sebagainya. Kita tunggu kegiatan inti, penutup dan lain sebagainya. Nah, ini berjalan secara otomatis Bapak Ibu ya. Oke, nanti selesai ini ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini bisa kita pindahkan ya, kita pindahkan ke Word ya, kita ke Word. Jadi chat kita, kemudian ini adalah hasil bantuan dari ChatGPT di dalam merumuskan modul ajar sebagaimana yang kita inginkan. Ini Bapak Ibu bisa kita copy semacam ini ya, kita copy. Oke, kemudian sampai di sini ya, sampai di daftar pustaka, kita blok semua, kemudian kita copy, kita masuk ke Microsoft Word ya. Oke, kita akan memindahkan jawaban dari ChatGPT ini ke Microsoft Word sebagaimana kita membuat modul ajar. Oke, kita kasih judul modul ajar ya, modul ajar, kemudian kita pastekan di sini Bapak Ibu. Kita kita masukkan ini dengan klik paste. Nah, ini tadi adalah modul ajar dengan bantuan ChatGPT tadi. Ada identitas umum, ada kompetensi awal, misalkan peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang struktur dan karakteristik umum virus. Ini setelah kita copy seperti ini, kita baca lagi Bapak Ibu ya, kita sesuaikan dengan materinya, dengan lingkup pembahasannya, kita sesuaikan juga dengan daya dukung dan keadaan peserta didik ya. Jadi saran saya jangan langsung di istilahnya di ATP itu amati tiru plek ya. Harus ada sebuah ATM atau amati tiru dan modifikasi ya. Sesuaikan. Ini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ada sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran sebagaimana yang kita inginkan tadi, problem based learning. Oke, kita tata seperti ini. Ada tujuan pembelajarannya sebagaimana yang kita tuliskan pada chat kita ke ChatGPT tadi ya. Kemudian ada asesmennya, asesmen formatif, asesmen sumatif, ada pemahaman bermaknanya. Jadi ini sangat membantu sekali ya, walaupun tidak harus kita tiru 100%. Misalkan minimal memberikan referensi kepada kita, misalkan pemahaman bermakna tentang reproduksi virus ini adalah
peserta didik memahami pentingnya reproduksi virus dan bagaimana proses ini mempengaruhi organisme inang misalkan. Kemudian ini ada bahan ajar atau materi, ada semacam ringkasan ya tentang reproduksi virus. Kemudian ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa virus memerlukan sel inang untuk bereproduksi? Bagaimana virus mempengaruhi organisme inang selama proses reproduksinya? Dilanjutkan kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan. Jadi kita berikan perintah tadi itu ya. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ini juga ada durasi waktu ya, karena tadi kita minta rincian durasi waktu dalam kegiatan pembelajaran. Mulai guru membuka pelajaran, kemudian menjelaskan tujuan, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik ya. Kemudian kegiatan inti, guru membagi kelas beberapa kelompok, setiap kelompok diberikan studi kasus karena kita mintanya tadi model pembelajarannya adalah problem based learning ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada penutup. Begitu juga ada refleksi peserta didik dan pendidik ya. Ada pengayaan dan remedial, kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Ada glosarium, semacam kata-kata yang harus dijelaskan. Kemudian ada daftar pustaka ya. Tinggal nanti kalau ingin melengkapi ya bisa saja kita tambahi ya, mengetahui kepala madrasah atau kepala sekolah. Kemudian di sini misalkan ini kita susun pada bulan Juli, misalkan kita susun di Gresik misalkan ya, kita kasih tambah gini, misalkan kita susun tanggal 10 Juli ya 2024. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan guru mapel ya. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita kasih namanya di sini ya. Oke. Saya kira itu pemanfaatan ChatGPT dalam membantu kita, minimal sebagai gambaran ya. Walaupun tidak harus kita contoh 100%, minimal jadi referensi Bapak Ibu ya. Dan saya kira untuk semua pelajaran ya, tinggal kita menyiapkan yang namanya tujuan pembelajarannya ya. Itu sekedar sharing kita tentang pemanfaatan ChatGPT dalam membantu kita untuk menyiapkan modul ajar ya. Untuk di ChatGPT ini sebenarnya banyak sekali pembahasannya, termasuk bagaimana dalam membuat soal ya, kemudian mengatur project. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari ChatGPT ini yang berbasis AI ya. Jadi semacam robot ya yang mempunyai kecerdasan sebagaimana manusia, yang bisa kita ajak komunikasi dan kita manfaatkan terutama bagi Bapak dan Ibu guru dalam menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran ya. Saya kira itu penjelasan kita, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.